Diabetes mellitus atau kencing manis adalah penyakit di mana kadar gula di dalam darah tinggi karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin. Lalu, bagaimana gula-gula tersebut menumpuk di dalam tubuh? Di saat kita makan makanan yang mengandung karbohidrat, karbohidrat kompleks tersebut akan dipecah menjadi bentuk sederhana yaitu glukosa. Glukosa akan melalui proses glikolisis di mana glukosa dipecah menjadi ATP, yaitu molekul yang berkontribusi pada energi di tubuh. Saat sudah terdapat cukup jumlah glukosa di aliran darah, organ pankreas akan mengeluarkan hormon insulin yang akan mengubah glukosa menjadi molekul glikogen agar bisa disimpan di hati dan otot sampai nanti dibutuhkan lagi. Saat tubuh butuh energi, glikogen tersebut akan melalui proses glikogenolisis dan diubah kembali menjadi glukosa untuk diubah menjadi energi. Pada diabetes tipe 1, di mana sistem imun kita menyerang sel pankreas yang bertugas menghasilkan insulin. Tanpa insulin, glukosa tidak bisa diubah menjadi glikogen. Pada diabetes tipe 2, di mana pankreas menghasilkan cukup insulin, tapi badan kita tidak dapat menggunakannya untuk mengubah glukosa menjadi glikogen. Tanda dan gejalanya seperti rasa haus berlebihan, rasa lapar yang berlebihan, pandangan yang kabur, sering kencing, berat badan turun drastis, luka yang lambat sembuh, kadar gula darah yang tinggi, dan mudah lelah atau mengantuk. Faktor penyebabnya seperti gaya hidup yang kurang sehat, kurang beraktivitas dan olahraga, usia lebih dari 40 tahun, kolesterol tinggi, faktor keturunan, dan kegemukan. Komplikasi yang disebabkan penyakit ini seperti kerusakan saraf, katarak dan kebutaan, kerusakan jantung, kerusakan ginjal, disfungsi seksual, kerusakan dan kematian jaringan, dan kerusakan pembuluh darah kaki. Ada baiknya kita rajin periksa ke dokter untuk mencegah kondisi yang tidak diinginkan. Kita juga bisa mulai berolahraga dan mengurangi konsumsi gula. Sulfonylurea, obat yang digunakan untuk terapi diabetes mellitus tipe 2 yang memicu pelepasan insulin dari pankreas. Mari kita bahas mulai dari mana insulin dilepaskan dari sel beta pankreas. Sulfonylurea. Pertama, glukosa masuk melalui membran sel dengan bantuan transporter glukosa atau GLUT2. Kemudian dimetabolisme dan menghasilkan energi atau ATP yang akan menutup kanal ion kalium yang mencegah terjadinya repolarisasi dan menimbulkan terjadinya depolarisasi di sepanjang membran yang akan membuka kanal ion kalsium. Pembukaan kanal ion kalsium ini akan menyebabkan terjadinya sekresi insulin. Lalu, di mana sulfonylurea bekerja? Sulfonylurea akan berikatan dengan SUR1 yang akan menutup kanal ion kalium sehingga terjadi proses depolarisasi. Depolarisasi ini menyebabkan kanal ion kalsium terbuka sehingga kalsium masuk ke dalam sel. Peningkatan kadar kalsium di dalam sel ini yang menyebabkan terjadinya proses sekresi insulin. Jadi, tujuan obat golongan sulfonylurea adalah untuk meningkatkan sekresi insulin dari sel beta pankreas. Artinya, jika seseorang menderita diabetes dengan kondisi sel beta kurang mengsekresikan insulin, digunakanlah obat golongan sulfonylurea. Contoh obat yang termaksud golongan sulfonylurea adalah glimepiride, glyburide, dan glipizide. Efek samping dari penggunaan obat sulfonylurea adalah mengalami hipoglikemia dan kenaikan berat badan karena konsumsi sulfonylurea yang berlebihan. Itulah tadi penjelasan mengenai obat sulfonylurea dan penyakit diabetes mellitus. Terima kasih.